Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Alif Razan Saputra, Angular Developer. Kemarin kita telah membahas apa yang harus teman-teman install untuk menjalankan Angular 17. Dan kini kita akan membahas pembahasan yang lebih mendalam tentang Angular 17. Namun, kini saya hadir dengan contoh proyek sederhana yang dapat dibuat oleh Angular 17 atau bahasa pemrograman lainnya. Tapi khususnya untuk Angular 17 ya. Nah, kini kita sambil belajar tentang Angular, kita juga akan bertahap bagaimana membuat sebuah aplikasi sederhana dengan Angular 17. Tentu saja aplikasi ini membutuhkan service dan database yang nantinya juga akan saya buatkan di video yang terpisah. Nah, website landing page ini masih berupa template sederhana yang dibuat dari nol, dan tentunya nanti kita akan jadikan ini dinamis dengan service yang akan saya buat. Jadi teman-teman, nanti kita akan buat website ini dengan beberapa third party yang kita akan pasang bersama. Nah, ini bisa dilihat, dan dia juga responsif dengan ukuran tertentu. Oke. Dan ada sedikit animation yang nanti kita akan pasang bersama. Oke. Langsung aja teman-teman, kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Oke teman-teman, sebelum masuk ke dalam pembahasan Angular, pertama-tama kita harus mengenal dulu direktori proyeknya. Di sini ada Node Modules, di mana Node Modules ini isinya adalah apa yang kita install atau third party library yang sudah kita install melalui Node Package Manager atau NPM. Kemudian di SRC ini atau source itu adalah tempat di mana nanti kita memulai codingan kita. Kemudian di sini ada juga gitignore. Gitignore ini adalah file yang digunakan oleh GitHub untuk mengeliminasi apa saja file-file atau folder yang tidak perlu dimasukkan ke dalam GitHub. Kemudian di sini ada AngularJSON. AngularJSON ini adalah konfigurasi dari Angular, dan juga di sini kita bisa menempatkan beberapa hal seperti style dan asset. Kemudian juga paket JSON. Paket JSON itu adalah list library yang kita install. Di sini bisa apapun sesuai apa yang kita install dari npm atau Node Package Manager. Kemudian di sini ada server TS, yang dimana ini digunakan untuk SSR atau server side rendering. Jadi ini entry point pertama untuk server side rendering yang insya Allah kita akan bahas di video selanjutnya, di next video. Kemudian ts config JSON. Nah, ini di sini juga penting, nanti ada beberapa hal yang saya ingin taruh terkait dengan absolute path sama relative path untuk Angular. Oke. Kita akan mulai dengan instalasi third party terlebih dahulu. Beberapa third party yang saya akan gunakan yaitu di sini adalah Angular Material. Pertama, ada alternatif dari Angular Material ini yaitu Bootstrap dan PrimeNG. Nah, intinya Angular Material ini nanti digunakan untuk mempercantik website kita. Kemudian yang kedua adalah Sweeper. Sweeper.js ini nanti digunakan untuk slide ya, seperti ini. Slider apa sebutannya. Kemudian yang ketiga yaitu
Font Awesome. Font Awesome ini digunakan untuk icon-icon yang akan kita pasang. Beberapa icon. Kembali kepada Angular Material. Bagaimana cara instalasinya? Langsung saja di sini, Get Started. Kemudian di sini kita bisa menambahkan ini, ng add Angular Material. Kembali ke tampilan codingannya. Di sini kita tambahkan bersama-sama. Oh ya, sebelum itu kita ganti PowerShell di sini menjadi command prompt, dan jangan lupa untuk masuk ke root foldernya. Oke, di sini baru kita bisa edit Angular seperti ini. Kalau tidak salah, ya betul. Kita enter. Ini akan makan waktu tergantung dari kecepatan internet kalian. Di sini kita yes. Oke, sambil menunggu. Kemudian ini kita pilih Indigo Pin. Kita yes juga, dan kita yes. Oke, berhasil. Kemudian setelah itu kita install sweeper-nya. Oke, langsung saja ke docs-nya. Dokumen, kita di sini install npm install sweeper. Kembali. npm install sweeper. Enter. Oke, berhasil. Oke, selanjutnya yang kita install adalah Font Awesome-nya. Font Awesome-nya kita dapat dari sini. Nah, teman-teman diharuskan untuk register terlebih dahulu di Font Awesome-nya agar mendapatkan kits-nya. Setelah register dan login, teman-teman akan mendapatkan kits seperti saya dan bisa ke sini. Nah, ini langsung aja masuk sini dan kita akan mendapatkan script JS-nya. Nah, ini kita kopikan saja, copy atau bisa klik tombol ini. Kemudian kita masuk lagi ke dalam codingannya di bagian index HTML. Nah, di index HTML ini kita taruh itu scriptnya di headernya. Kemudian di save. Ada yang tertinggal dari instalasi sweeper-nya, yaitu JS-nya. Saya lupa. Ya, mohon maaf. Nah, JS-nya itu biasanya kita dapat di dalam contohnya. Misalkan kita ambil di sini di elemen. Nah, dia akan nge-redirect dan ini scroll ada scriptnya juga. Nah, script ini kita copy dan kita masukin ke dalam indeksnya juga di bagian sini, di bagian bawah. Nah, sudah selesai instalasinya. Sekarang kita mau validasi apakah instalasinya berhasil atau tidak. Dimulai dari kita nyalakan terlebih dahulu Angularnya dengan cara npm start. Sambil menunggu, kita akan kembali ke websitenya, bagian Angular Material. Nah, kita akan coba langsung sambil menunggu websitenya berjalan, kita akan coba langsung komponen dari Angular Material. Ya, dari button. Nah, setiap Angular Material pasti memiliki API seperti ini ya, overview API example. Nah, teman-teman tinggal masuk ke dalam API-nya, dan jika kita mau menggunakan button, kita harus import dari Angular Material button. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan card,
teman-teman juga berarti ada API-nya, kita gunakan Math Card Module. Nah, jadi tergantung dari penggunaannya, teman-teman mau menggunakan apa, nanti di situ akan ada API-nya masing-masing. Nah, kita langsung aja ya, kita masuk ke API-nya, kita copy ini, kemudian kita masuk ke dalam codingannya kembali. Di bagian komponennya, karena belum membuat komponen websitenya, jadi ini masih komponen awal. Ini tampilan dari apa yang tadi kita lihat ya. Oh ya, belum dilihat ya, sorry. Ini, sorry. Nah, tadi sorry. Ini tampilan dari Angular 17. Nah, tampilan itu ada di mana? Tampilan ini ada di codingan yang ini, ya, app komponen HTML. Jadi apa yang kita ganti di sini akan berefek ke sini. Oke, kita coba ya. Kita hapus dan sisakan router bawahnya, router outlet, dan kita ganti dengan hello world. Kita save, kemudian kita kembali, ya, tampilannya sudah berubah. Jadi apa yang ada di tampilan hello world website ini ada di sini. Oke, pelan-pelan. Maaf terlalu cepat. Kembali kita akan coba ya button tadi. Kita akan coba button tadi. Maka kita akan masuk lagi ke ini, tadi kopiannya hilang. Kemudian masuk ke dalam codingannya. Kemudian di bagian komponen, ya, Angular itu selalu berpatok pada 3 file penting, yaitu CSS, HTML, dan TS. Jadi CSS untuk untuk tampilannya, style sheet-nya. Kalau HTML ya untuk HTML-nya, dan kalau TS-nya ini untuk class-nya. Biasanya untuk logiknya mainnya ya. Kita masukkan ke sini. Nah, teman-teman, berbeda dengan Angular sebelumnya, Angular 17 ini, versi 17 ini sudah standalone. Jadi standalone maksudnya itu seperti apa? Jadi lebih meminimalisir penggunaan app module-nya. Kalau kita lihat di sini nggak ada app module, sedangkan kalau di Angular sebelumnya pasti di dalam app itu selain ada HTML, CSS itu biasanya ada app komponen .module ts gitu ya. Tapi di sini nggak ada. Nah, jadi pakai standalone. Nah, terus bagaimana cara mencoba Math module ini? Kita taruh di bagian imports. Ya. Bagian imports, kita save. Kemudian kita kembali ke websitenya, kita cari di example, dan kita akan coba yang button flat ini ya. Button flat. Nah, ini kita boleh copy atau boleh yang mana saja di copy. Kemudian kita coba di codingannya. Oke. Di bagian HTML, ingat teman-teman, HTML. Kemudian kita paste dan kita save. Dan kita akan kembali lihat di Angular websitenya. Ya, boleh dilihat ini sudah terinstall dengan baik ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan validasi ke Sweeper.js atau yang ini nih, Sweeper.js. Nah, tadi sudah ditambahkan untuk script JS-nya, sekarang tinggal bagian ngodingnya. Nah, kita pilih yang navigation ini untuk kita coba masukin. Klik bagian elemen. Jangan lupa masuk ke Sweeper.js demos, bagian elemen. Kemudian dia akan membuka tabs baru. Nah, ini teman-teman jangan lupa kita ambil CSS-nya juga. Ambil CSS, kita copy saja. Kemudian kita masuk ke dalam codingannya kembali. Kita masuk ke dalam CSS ya, app komponen CSS. Oke, di sini kita paste.
paste, kita rapikan, save, kemudian kita kembali kita ambil lagi sweeper kontainernya, karena ini sudah ya, jadi kita nggak perlu, kita ambil sweeper kontainernya. Kita balik lagi ke codingan, kita sekarang masuk ke app HTML ya, kita taruh di atas ini, nggak apa-apa, kita save. Nah, pasti akan ada error. Nah, kenapa akan ada error? Karena dia membutuhkan codingan ini. Jadi bagian sini kita tambahin koma, kita ambil custom schema. Custom schema ini berfungsi untuk agar si sweepernya itu jalan. Schema. Oke, tinggal di save. Tapi nggak semua komponen itu pakai custom schema ya. Ini hanya tertentu saja. Oke, kita akan kembali lihat. Kembali lihat ke sini. Oke, kita lihat kita sudah berhasil masukin sweepernya, sweeper JS-nya. Sekarang kita akan langsung ya, kita cepat aja. Kita langsung masuk ke Font Awesome. Nah, Font Awesome karena kita sudah masukin script ini di HTML kita, di index HTML di sini. Jadi tinggal masukin, kita coba langsung. Kita tinggal coba langsung. Oke, di sini kita pilih yang ini, tombol ini. Nah, nanti dia akan masuk ke dalam pilihannya. Nah, kita akan coba untuk Discord ya. Nah, ini kita klik aja bagian sini. Jadi dia langsung ngopi, kemudian kita masuk ke dalam codingannya kembali. Di codingannya kita pilih ke sini. Nah, kita boleh taruh di samping hello world. Kita save. Nah, kita lihat kembali. Oke, masuk ya teman-teman ya. Berarti instalasinya berhasil, sweepernya berhasil, Angular materialnya berhasil, dan Font Awesome-nya juga berhasil ya. Oke, sampai situ saja dulu untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan materi-materi selanjutnya dengan materi yang lebih menarik lagi. Tetap stay tune di Angular 17 di channel Alif Razan Saputra, dan jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.